Alhamdulillah alladzi tasaffa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat amma ba'du. Qala al mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimat, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah, yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah sore ini atas izin Allah, mudah-mudahan yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Ini Jumat ketiga baru jadi pengajian. Ya, takdir, kehendak Allah, iradah. Ada perintah Allah, ada kehendak Allah, beda. Kalau perintah Allah kita laksanakan, udah niat pengajian, bahkan ibu sudah kesini, saya pun udah kesini. Tapi kehendak Allah enggak. Itu bedanya antara perintah dan kehendak. Ada perintah Allah, ada kehendak Allah. Judul tausiahnya pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin dan syarahnya Dalilul Falihin. Kitab Riyadhus Shalihin tentang hadis dan juga ada fikihnya. Penting bagi kita belajar hadis dan fikihnya. Begitu juga belajar fikih dan hadisnya. Sebagaimana kata Imam Sahal, lau kuntu qadiyan, jika saya seorang qadi, seorang hakim, lahabastu, maka akan saya tahan man yatlubul hadis wala yatlubul fiqh, orang yang belajar hadis tetapi tidak belajar fikih. Begitupun sebaliknya, orang yang belajar fikih tidak belajar hadis. Jadi harus bareng. Kalau hadis saja, yang dipelajari hadis saja, nanti akan seperti saudara kita dari salafi. Kalau fikih saja, nanti kita tidak tahu mana yang dituju, mana yang dikaji. Jadi seakan-akan semakin jauh dari dasar pedoman kita. Karena dasar pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Jadi harus beriringan. Kalau hadis saja, kita akan mudah nanti menyalahkan orang lain, tidak sesuai sunnah, akan mudah begitu. Tapi kalau fikih saja, tidak tahu kita pondasi daripada ilmu agama kita, harus beriringan. Nah, di sini kitab Riyadhus Shalihin ini dua, fikih dan hadis. Judulnya ini juz keempat, Riyadhus Shalihin satu jilid. Cuman kalau dengan syarahnya jadi 4 jilid. Ini jilid keempat. Babud doa, bab tentang keutamaan doa. Nah, di sini ada muskilah, ada penjelasan ulama. Lebih utama mana? Berdoa atau berserah diri? Jadi diam. Jadi kita berdoa atau berserah diri, menerima. Ada hadis ini dijelaskan ke depannya. Namun sebelumnya sebagaimana dijelaskan, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Ari anu pangheulana wajib ka manusia nganyahokeun sifat pangeran nu nyata. Kalau ada orang Sunda pasti paham. Jadi yang pertama adalah akidah. Nah, akidah sebelumnya, mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf dohir batin, bukan berarti ini, tapi ini adalah mengulang. Jadi belajar ini kita mengulang, sama-sama mengulang, sama-sama belajar. Jadi sebelum ke pembahasan ini ada waktu sampai jam berapa biasanya? Sampai jam berapa, Bu? Oh. Maghrib sekarang ada tanya jawab. Itu udah mau jam 5 ya.
Udah mau jam 5. Langsung aja lah. Bareng-bareng dulu Bu, baca wujud kidam bako. 1, 2, 3. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Penting bu akidah ini hafal karena al-umu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak ibu. Jadi usahakan biar ibu tidak sia-sia, tidak hanya sekedar capek saja bahkan meregang nyawa. Ibu hamil 9 bulan, melahirkan bertaruh nyawa. Lalu ibu tidak dapat apa-apa, cuma capek saja. Nah, usahakan anak ibu yang mengajarkan pertama kali wujud kidam bako adalah ibunya sendiri yang mengandung. Dan yang mengajarkan Al-Fatihah ibunya sendiri yang mengandung. Biar nanti ketika anak sholat pahalanya langsung ke ibunya yang mengandungnya. Itu. Jadi usahakan ibu ya, anak ibu mau ke madrasah, mau sekolah kemanapun silahkan. Tapi usahakan Al-Fatihah dan wujud kidam bako. Siapa Tuhan adalah Allah. 2 kalimat syahadat. Pokoknya 2 kalimat syahadat dan Al-Fatihah. Usahakan ibu yang ngandungnya yang mengajarkannya. Jangan orang lain. Biar pahalanya langsung ke ibu yang mengandung. Seperti Siti Hannah, istrinya Imron, mengandung anak selama 4 tahun ngandungnya, bukan 9 bulan. Makanya hamil yang paling lama hamilnya Siti Hannah, istrinya Imron. Beliau hamilnya 4 tahun. Tidak kebayang bu hamil 4 tahun. 9 bulan aja udah. 4 tahun Siti Hannah hamilnya. Normalnya 9 bulan. Sedikitnya hamil berapa? 1 jam ya. Siapa yang hamil 1 jam? Ada Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Bukan Maryam zaman sekarang. Maryam ibunya Nabi Isa. 1 jam. Kenapa dibedakan oleh Allah? Karena Siti Maryam hamilnya bukan oleh laki-laki, bukan oleh. Karena belum pernah disentuh oleh laki-laki menikah sama suami, apalagi di luar nikah. Makanya hamilnya dibedakan oleh Allah. Sayyidah Maryam ngidam, terasa perut, hamil, melahirkan cuma saatun, cuma satu jam, enggak 9 bulan, enggak. Itu pun masyarakat sudah menuduh Sayyidah Maryam berbuat zina. Padahal udah dijelaskan oleh Sayyidah Maryam. Masa hamil cuma 1 jam? Itu Sayyidah Maryam dibela oleh Allah dalam Al-Quran. Perempuan yang dibela oleh Allah dalam Al-Quran, yang langsung ayat Al-Quran membelanya. 1, Sayyidah Maryam. Yang kedua, Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang ketiga, Sayyidah Aisyah, istrinya baginda Nabi Muhammad SAW. 3 perempuan yang dibela oleh Allah, yang dimuat namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Ada yang secara langsung namanya, ada tidak secara langsung tapi kisahnya dimuat. Kalau secara langsung yaitu Maryam, banyak di Al-Quran. Sampai ada suratnya khusus, surat Maryam. Dibela oleh Allah. Yang kedua yang dibela oleh Allah dalam Al-Quran yaitu yang dipuji tapi namanya tidak disebut langsung, yaitu Sayyidah Asiyah. Ayat apa? Pada saat Sayyidah Asiyah disiksa oleh Fir'aun suaminya,
ditelanjangi, dijemur di padang pasir, ditimpa pakai batu. Nah, pada saat batu mau menimpa pada tubuhnya, Sayyidah Asiyah berdoa. Nah, doanya dimuat oleh Allah dengan bahasa Allah. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Nah, itu doa. Lupa lagi ayatnya, ayat apa itu? Bukan hafid Quran. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Surat apa, Bu? Ada yang tahu? Apa itu? Indaka baitan fil jannah. Nah, tulis Bu suratnya. Surat At-Tahrim ayat 11. Ini perkataan istrinya siapa? Istrinya Firaun Asiyah, dimuat tapi dengan bahasa Allah. Dengan bahasa Allah. Surat apa, Bu? Surat At-Tahrim ayat 11. Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Jadi pada saat batu mau menimpahnya, ruhnya sudah keluar ke surga. Jadi tidak merasakan sakitnya tertimpa batu. Kenapa disiksa oleh Fir'aun? Karena beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Musa. Marah Fir'aun. Maka di dalam hadis dijelaskan, man sabarat ala su'i khuluqi jaujihi, barang siapa seorang istri yang sabar terhadap akhlak jelek suaminya. Jadi ibu sabar dengan akhlak jelek suami ibu. Misalnya suami ibu pemarah, atau suami ibu ya, senang di luar, pulang jarang, ke masjid sih ke masjid, tapi pulang dari masjid mampir lama. Kerja sih kerja suami ibu, tapi pulangnya mumpar mampir tuh. Ibu sabar. Tapi bukan berarti suami ibu mukul jaga DRT, bukan. Ini murah marah gitu aja, gak jelas, cuek gitu kan, kurang perhatian misalnya. Ibu sabar. Nah, apa pahalanya? Allah akan memberikan pahala kepada si istri itu seperti pahala yang Allah berikan kepada Asiyah istrinya Ketika ibu merasa bahwa suami ibu jahat, ingat, tidak lebih jahat daripada Asiyah sabar punya. Ya Allah, punya suami Fir'aun. Bayangkan, Fir'aun itu kalau lagi tidur ada yang ngebangunkan, dibunuh yang ngebangunkannya itu. Ngeri Fir'aun itu. Fir'aun, bayangkan. Suami ibu, naudzubillah, bukan Fir'aun. Jangan ibaratnya ibu sedikit-dikit lari dari suami, menjauh. Suami ibu bukan Fir'aun. Ini Asiyah suaminya Coba bayangkan, Fir'aun suaminya. Ketika ketahuannya oleh Fir'aun bahwa Asiyah beriman kepada Nabi Musa, apa kata Fir'aun? Asiyah, siapa aku? Kata Asiyah, engkau adalah Fir'aun. Aku adalah Tuhan. Kata Fir'aun, bukan. Kata Asiyah, bukan. Tuhanku dan Tuhanmu wahai Fir'aun sama, yaitu Allah. Marah Fir'aun. Dua pilihan, kata Fir'aun. Kembali kepadaku, menganggap aku sebagai Tuhan, meninggalkan ajaran Nabi Musa, maka kau selamat, tetap kuhormati. Tapi kalau tetap beriman pada Nabi Musa, maka kau akan kusiksa sampai mati. Apa jawaban Asiyah? Silahkan, siksalah aku sampai mati. Disiksa oleh Fir'aun. Kukunya dicabut satu-satu oleh Fir'aun. Satu-satu dicabut oleh Fir'aun. Tapi Asiyah tetap kuat keimanannya. Berat Bu dulu mempertahankan keimanan. Naudzubillah, ibu gak sampai segitu. Paling suami gitu aja, telat pulang, paling gitu aja, marah-marah. Ini dicabut kukunya satu-satu. Setelah itu disiksa, dijemur di padang pasir, ditelanjangi, ditimpa pakai batu oleh Fir'aun. Nah, pada saat batu menimpa pada tubuhnya, Asiyah berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah
rumah di sisimu di surga. Nah, pada saat batu mau menimpa pada tubuhnya, Asiyah diperlihatkan surga oleh Allah. Melihat surga, langsung ruhnya ke surga, tidak merasakan sakitnya tertimpa batu. Itu. Nah, kalau ibu sabar dengan akhlak suami, maka Allah akan memberikan pahala kepada ibu seperti pahala Sayyidah Asih. Insya Allah ibu sabar, gimana Bu? Insya Allah sabar pada suami. Sabar kalau tangga muda. Kalau tangga tua hilang kesabarannya. Itu aja Pak. Sabar kalau tangga muda, pipih, tangga muda. Tangga tua, pipa, marah-marah. Sabar. Besar keutamaan jadi ibu-ibu, gak ada di laki-laki. Di antaranya keutamaan untuk ibu-ibu apa? Man arokot, barang siapa seorang istri yang berkeringat, lihid mati jaujihi, karena melayani suaminya sampai berkeringat. Contoh misalnya menyiapkan air, menyiapkan kopi, atau menyiapkan untuk anak-anak suaminya, ya untuk anak ibu lah, keluarga. Apa padilahnya, keutamaannya? Khalaqallah, Allah telah menciptakan, pasti menciptakan, min kulli qatratin, dari satu tetes keringat si ibu. Jelas ke Bu suaranya? Khalaqallah, Allah akan menciptakan min kulli qatratin, dari satu tetes keringat si ibu itu, malakan, satu malaikat, yastaghfiru laha ila yaumil qiyamah, yang memintakan ampun untuk si ibu itu, si istri itu sampai hari kiamat. Jadi kalau rumahnya kecil, lari-lari biar banyak keringat. Olahraga. Bu, mama bikin kopi katanya. Ibu buat kopi tapi lari sambil olahraga. Kenapa? Biar banyak keringatnya. Karena satu keringat satu malai. Maka nggak usah mandi, Bu, jarang mandi aja biar banyak keringat. Seminggu sekali aja mandi. Malam Jumat baru mandi. Biar banyak keringatnya. Karena satu keringat satu malaikat yang memintakan ampun kepada ibu sampai hari kiamat. Nah, kalau banyak malaikat di tubuh ibu, bukan hanya setan yang takut, suami ibu pun takut. Nah, itu. Yang kedua yang disebut namanya di dalam Al-Quran, Maryam, Asiyah. Yang ketiga, Aisyah. Tidak disebut namanya secara langsung, cuma dibela oleh Allah. Pada saat Aisyah dipitnah selingkuh dari Nabi. Dipitnah pernah Aisyah. Ada munafik yang menyebarkan. Itu si pelakunya dihukum had qadab. Had qadab itu kalau dalam hukum Islam 100 cambuk atau 70 kali cambuk. Orang yang menuduh wanita baik-baik selingkuh itu harus dicambuk tanpa bukti. Awas, hati-hati. Kalau hukum Islam ada perempuan, ibu-ibu lah, sudah ibu-ibu ini pengajian rajin, sholat rajin, muslimah, ini sembarangan kita nuduh dia selingkuh. Itu kalau menurut Islam had qadab. Orang yang ngomong itunya harus dicambuk, jangan sembarangan. Dan tidak sah lagi ibu jadi saksinya. Harus laki-laki 4 orang. Itu pun harus tahu betul. Dan kalaupun tahu, disunahkan pura-pura tidak tahu, karena menutupi dosa aib sesama muslimah. Jangan disebarkan. Pura-pura gak tahu aja. Ibu di jalan misalnya, ada teman ibu, jamaah ibu-ibu, nampak berduaan sama laki-laki yang bukan suaminya. Kita pura-pura gak tahu aja. Pura-pura sunnah, pura-pura gak tahu. Sunnah itu hukumnya, ibu dapat pahala, bukan disebarkan. Nah, kalau ibu menyebarkan, maka ibu terkena had qadab. Kalau hukum Islam harus dicambuk 100 kali. Karena menghancurkan martabat seorang muslimat. Nah, Sayyidah Aisyah pernah dipitnah gitu. Gini ceritanya. Jadi Nabi perang. Nah, setiap kali Nabi perang, itu istrinya itu diundi. Yang keluar namanya, itulah yang ikut bersama Nabi.
Nah pada saat diundi yang keluar namanya Aisyah. Diundi namanya, keluar namanya Aisyah, ikut. Cuman kalau Nabi pada saat perang, Nabi tidak bersama istrinya. Jadi Nabi itu tidak begini, orang sibuk perang Nabi sama istri berdua. Enggak, Nabi gak gitu. Nabi sibuk perang sama mimpin prajurit, istri Nabi sibuk menyiapkan makan, menyiapkan obat itu. Nah pada saat itu perang telah selesai, Nabi pulang, Sayyidah Aisyah pengen buang air kecil. Carilah tempat buang air kecil. Nah setelah buang air kecil, pas kembali ke tempat peristirahatan, prajurit semua sahabat dan Nabi sudah pergi. Yang tinggal tersisa adalah kudanya Aisyah. Bukan kudanya Aisyah, kuda Aisyahnya pun udah pergi. Udah dibawa sama sahabat. Pas Aisyah kembali ke tempat peristirahatan, kok gak ada, pada kemana? Pas pada waktu itu malam, angin kenceng, Aisyah ketakutan, ya namanya sifat manusia. Tertidurlah, kan Aisyah itu masih muda. Aisyah dinikahi oleh Nabi umur 6 tahun di Mekah. Tapi belum disetubuhi oleh Nabi umur 9 tahun di Madinah. Jadi dinikahnya umur 6. Kalau sekarang 6 tahun SD lah. Aisyah SD 6 tahun lah kalau sekarang. 6 tahun ada SD ya. 7 tahun SD sekarang. Aisyah dinikahi oleh Nabi umur 6 tahun di kota Mekah. Hijrah ke Madinah, Aisyah berumur 9 tahun. Baru diserahkan oleh ayahnya Abu Bakar kepada Nabi. Barulah tidur bersama Nabi umur 9 tahun. Sudah haid ya. Nah, Aisyah itu masih muda ya. Masih gadis-gadisnya. Kalau sekarang, ketiduran lah. Tidur Aisyah. Apa yang terjadi ketika sahabat pulang ke Madinah membawa kuda Aisyah? Kata sahabat, ini kuda kok ringan sekali. Jadi bukan kuda, unta, di atasnya ada rumah, di atas ininya, di atas pundak untanya. Ini kok ringan sekali nih unta, apakah ada orangnya ini di atas unta? Ada sahabat memastikan, Assalamualaikum ya Aisyah, gak ada suara. Ada sahabat yang memberanikan diri, dibuka, rupanya gak ada orang. Apa? Berarti Aisyah ketinggalan. Ayo kita balik lagi lah sahabat itu. Pas balik lagi nampak Aisyah sedang tertidur. Namanya orang perempuan lagi tidur ya kita gak sadar. Pas tertidur kebuka betisnya. Betisnya aja sedikit. Nah ya namanya tidur gak sadar. Betisnya. Nah sahabat itu kaget nengok Aisyah ketiduran, betisnya nampak. Apa kata sahabat? Allahu Akbar, bertakbir sahabat itu. Nah Aisyah mendengar takbir sahabat, bangun, ditutup betisnya, ditutuplah mukanya. Lalu sahabat itu diam, Aisyah langsunglah mengerti, naik unta. Nah naik unta itu tinggi, dibantulah oleh sahabat. Berdua bukan sendiri. Yang satu diam, yang satu membantu. Aisyah naik. Pada saat Aisyah sedang naik, dibantu sahabat, ada munafik yang nengok, disebarkanlah. Aisyah seling sampai terdengar ke telinga. Nah itu sebabnya. Nah dibela oleh Allah sampai turun ayat Al-Quran bahwa Aisyah perempuan baik-baik muslimat yang taat, yang tidak selingkuh. Nah yang menyebarkan itu ditangkap oleh Nabi, dicambuk 100 kali. Nah, itu jadi tanda ke kita, Bu, jangan sembarangan kita menginformasikan apa yang kita nampak, jangan. Apalagi perempuannya muslimat baik-baik. Nah, itu. Hadirin kaum muslimat, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Tadi judulnya apa? Judulnya apa? Ada yang nulis? Minimal, Bu, kalau pengajian itu minimal tahu judul. Itu keutamaan berdoa. Nah minimal tahu judul pengajian itu. Jangan sampai apa tadi yang dijelaskan oleh Ustaz nggak tahu, judulnya nggak tahu. Itu saya minimal tahu judul keutamaan berdoa.
Qala firman Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Firman Allah, ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku. Astajib lakum, maka aku akan mengabulkan kepada doa kalian. Hadihil ayatu dhahiratun fi tarjihi du'ai ala tafwidi. Ini ayat dohir jelas bahwa lebih utama berdoa ketimbang berserah diri. Jadi lebih utama berdoa ketimbang berserah diri. Ah, udahlah, pasrah aja, nggak berdoa dia. Nah, lebih utama berdoa. Wa qala thaifatun, tetapi sebagian ulama mengatakan al afdalu tarkud du'a wal istislamu lil qada. Yang lebih utama adalah tidak berdoa dan berserah diri kepada takdir Allah. Itu. Lalu apa yang dimaksud dengan firman Allah? Kan Allah menyuruh kita berdoa. Nah, menurut sebagian ulama, maksud Allah menyuruh berdoa di situ bukan berdoa memohon gini, tetapi apa? Ibadah, sholat. Itu. Sholat. Jadi sholat, apa yang terjadi kita berserah diri kepada Allah. Itu sebagian ulama. Lalu mana yang harus kita ikuti, berdoa atau berserah diri? Nah, dijawab oleh ulama, lisan kita berdoa, hati kita berserah diri. Itu yang lebih utama. Kenapa? Ad-du'a'u mahul ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah. Anad du'a akhusu minal ibadah. Doa lebih khusus ketimbang ibadah. Pamanistakbaro anil ibadah istakbaro anid du'a. Orang yang tidak mau berdoa itulah orang yang sombong. Sama dengan orang yang tidak sholat adalah orang yang sombong. Apa? Tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau menempelkan keningnya ke lantai di dalam sholat. Karena tanda kita hamba Allah adalah sholat. Karena sholat itu kita benar-benar seorang hamba yang hina di hadapan Allah. Apa bukti hinanya? Kening kita yang mulia ditempelkan ke lantai tempat kaki untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Nah, orang yang tidak mau sujud, tidak mau sholat, berarti dia sombong. Nah, begitupun yang tidak mau berdoa, itu orang itu sombong. Tuh. Nah, ada penjelasan menurut Imam Qusairi begini. Maka nalillah aulil muslimin pinasibun padduau abdolu. Apa yang menjadi bagian Allah atau untuk Allah dan untuk kaum muslimin, ada bagian untuk kaum muslimin, maka lebih utama berdoa, memohon. Contoh, misalnya begini, lagi pembangunan masjid, nah, kita berdoa, ya Allah, selesaikanlah masjid ini, turunkanlah rezeki dari manapun, Engkau maha mengetahui, maha kuasa, supaya masjid ini selesai. Nah, itu kalau masalah urusan itu kita lebih utama berdoa. Tapi kalau untuk urusan pribadi, kata Imam Qusairi, kalau untuk urusan pribadi, wa makana linafsi pasukutu abdul. Tapi kalau untuk urusan pribadi, sunnahnya kita diam. Misalnya, ibu ingin mobil, sunnahnya diam, ridho saja pada kenyataan. Jadi lebih utama kalau untuk urusan pribadi dia. Jadi tidak berau gini, ya Allah, saya ingin punya mobil, ya Allah, ingin punya mobil Fortuner tahun 2024. Itu tidak utama. Diutamakannya adalah Nah, kalau untuk urusan pribadi itu diam lebih utama ketimbang berdoa. Bahkan di sini dijelaskan yustahabu ayad'ua li ghairihi wa yatruka li nafsihi. Disunahkan berdoa untuk orang lain dan diam untuk diri sendiri. Maksudnya apa? Keinginan nafsu
bukan diampuni dosa. Kalau diampuni dosa diri kita dulu, baru orang lain. Bahkan dengan ibu kita sendiri pun diri kita dahulukan. Jadi Allahumma gfirli waliwalidayya. Jadi kita dulu minta ampun kepada Allah, baru untuk kedua orang tua kita. Jadi jangan gini kalau masalah dosa, ya Allah ampunilah dosa orang tuaku, kalau saya gak apalah enggak juga, jangan begitu. Diri kita dulu. Ya Allah ampunilah dosa orang tua dan dosaku, yang penting dosa orang tua lah, dosa saya terserah Allah. Jangan begitu. Diri kita dulu. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang. Jadi kalau masalah urusan yang berkaitan dengan nafsu, keinginan, itu utamanya kita berserah diri. Sekalipun memohon pun boleh. Ibu memohon ingin mobil, boleh, walaupun makruh, Bu. Kalau tidak ada usaha untuk mendapatkannya, makruh. Bahkan la yajuzu, ya tidak boleh. Di dalam kitab Nasoil Ibad dijelaskan, tidak boleh orang yang miskin berdoa kepada Allah ingin punya uang, tetapi dia tidak punya usaha. Itu tidak boleh berdoa seperti itu. Lagian sakit juga, Bu. Ya Allah, saya ingin punya mobil Pajero Sport, kerja enggak, gimana mau dapat? Nah, ini masalah doa. Jadi doa itu inti daripada ibadah. Dan ibu perlu diketahui bahwa Allah beda dengan manusia. Jelas beda. Bedanya apa? Kalau Allah senang dipinta, kalau manusia kalau sering dipinta benci. Maka ada keterangannya. Allahu, bareng-bareng Bu ikuti. Allahu yagdobu intarokta su'alah wa bani adama yagdobu hina yus'alu. Ikuti. Allah marah kepada orang yang tidak mau meminta. Sebaliknya manusia apabila sering dipinta suka marah. Itu bedanya Allah dan manusia. Kalau Allah itu senang dipinta, marah kepada orang yang tidak meminta. Nah kalau manusia sebaliknya, ya jangankan orang ini suami ibu lah, habis sholat subuh bang minta uang 100.000, habis sholat duhur bang minta uang 100.000, habis sholat maghrib bang minta uang 100.000, habis sholat isya bang minta uang. Coba kata suami, ini uang sama cerai talak 3. Bang kayak gitu kalau manusia. Tapi Allah itu senang dipin dan benci kepada manusia yang tidak suka meminta, berarti sombong itu. Di Allah itu senang. Habis duhur Allahumma, suka diungkapkan kepada Allah. Bahkan Allah itu senang menerima pengaduan, senang menerima pengaduan. Jadi kalau ibu mau mengadu, ya mengadu sama Allah. Ya Allah suami saya, tolong ya Allah pekerjaannya tingkatkan. Ya Allah tolong, ya Allah ini, ya Allah ini. Itu Allah itu senang mendengarkan aduan kita. Dan Allah itu senang kepada hambanya yang senang di hadapan orang lain, ketawa, bahagia, meriah, dan sedih di hadapan Allah pada saat sendiri. Jangan dibalik, Bu ya. Kalau sendiri ketawa, di depan orang malah menangis. Jangan dibalik. Di depan orang ibu bahagia sebagiannya. Seperti gak ada masalah. Pakaian wangi, berdandan, senyum, seperti tak ada masalah. Tetapi pada saat sendiri ibu menangis sejadi-jadinya kepada Allah. Nah, jangan dibalik. Berdoa sendiri, ketawa, malas. Tapi giliran di hadapan orang, nangis. Jangan dibalik. Nah, makanya para ustadz pun begitu. Jadi kalau berdoa mimpin jamaah biasa aja, tidak perlu menangis. Bahagia aja. Allahumma ya Allah. Tapi kalau sendiri menangis jadi-jadinya kepada Allah itu. Kadang ada sebagian ustadz, siapa ya, bukan orang lain, saya sendiri. Kalau di depan ibu-ibu nangis berdoa seperti khusyuk. Tapi kalau sendiri ya ketawa-ketawa, malas berdoanya pun. Itu jangan begitu.
Hadirin kaum muslimat, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, udah jam 5:30 ya. Mungkin penjelasannya segitu saja. Kalau mulainya tadi 4:30 udah kumpul, mungkin penjelasan enak 1 jam ya sampai 5:30. Karena mulainya jam 5 tadi, jadi setengah jam penjelasan. Nah, sebelum ditutup doa, dari mulai awal sampai barusan, apabila ada yang tidak mengerti, ingin ditanyakan masalah yang dijelaskan ataupun tidak, yang penting berkaitannya dengan amal ibadah, dengan agama, silahkan. Waalaikumsalam. Sesuai dengan hadis baginda Nabi, idza da'auta pabda binafsi. Apabila kalian berdoa, maka dahulukan diri sendiri. Jadi diri sendiri. Apapun ya, diri sendiri dulu. Tapi jangan begini, ya Allah masukkan saya ke surga, gak apa suami ke neraka juga. Jangan gitu. Maksudnya ya barang-barang lah. Cuman diri dulu gitu. Ah, 5 menit lagi, saudara. Ya. Oh, gak apa-apa, gak apa. Ah. Oh gitu. Kalau makmumnya tahu gak sih imamnya? Oh, kalau udah selesai gak masalah. Tetap sah. Imamnya aja jangan. Kalau syarat makmum itu tidak boleh mengetahui batal sholat imamnya. Artinya kalau si makmum tahu bahwa sholat imamnya batal, maka makmum pun ikut Tapi kalau makmum tidak tahu, tidak masalah. Cuman kalau imamnya dia harus ngulang. Ya baru kalau makmumnya tetap sah. Tapi kalau misalnya mau i'adah mengulang silahkan. Cuma tidak wajib. Udah sah. Seperti imam misalnya sholat subuh, habis sholat subuh ingat, malam Jumat belum mandi junub kata imam. Makmum sah-sah saja. Tapi gak perlu mengumumkan imamnya. Assalamualaikum ibu-ibu, saya tadi sholat junub. Sholat tak? Itu malu. Itu maksudnya. Ya boleh. Apa bu? Hah? Operasi. Enggak, sholat tetap wajib bu. Nah, kalau tak sadar ya, tapi udah sadar sholat.
Sholat tetap wajib, namanya sholatnya bihurmatil wakti. Jadi sholat tanpa wudu, tanpa apa-apa, dalam keadaan najis, sholat aja apa? Namanya sholat bihurmatil wakti. Tapi nanti setelah normal wajib diulang sholatnya. Tapi kalau tidak sempat diulang, keburu mati, insya Allah dimaafkan oleh Allah, diampuni dosanya, karena dia sudah menghormat waktu. Gini cara sholatnya, impusan atau gak keimpusan lah, badan penuh najis nih, bisa sebetulnya disucikan, cuman harus sama orang lain dibantu, dan orang lainnya pun ya kalau sekali mungkin mau, kalau berkali-kali, kalau tidak digaji mana mau kan. Suami kita pun, anak kita pun gak ada yang mau, kita dalam keadaan najis, sholat saja gak perlu wudu, gak perlu apa, dalam keadaan najis, menghadap kiblat. Contoh misalnya duhur, dijama saja boleh, dijama. Asar ditarik ke duhur, jadi 8 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Sholat duhur dulu, usolli fardo duhri bihurmatil waktu. Saya sholat fardu duhur menghormat waktu. Allah Akbar, sholat seperti biasa, semampunya, sampai salam. Sholat asar lagi, sampai salam, dijama. Nanti maghrib isya jama lagi, pas subuh sholat. Sah gak sholat kita? Tidak seorang najis, tidak punya wudu, tetapi itu namanya sholat bihurmatil waktu. Jadi pas nanti kita sembuh sudah normal, ulang lagi sholat kita. Namanya kodok lah jelas. Bihurmati waktu, menghormat waktu namanya. Itu. Jadi tetap sholat bu kalau masih akal Tapi kalau sudah gila kadang sakit itu kan hilang akal. Jangankan sakit ini, sakit hati aja kadang hilang. Sakit hati sama suami hilang akal. Udah 5:30. Jadi itu ya ibu. Jadi sholat itu tetap harus sholat. Kita jangan ibaratnya mudah pemahaman kita mudah terkacaukan oleh misalnya kalau nengok di YouTube ceramah ya silakan, cuma harus didiskusikan. Karena banyak yang di YouTube ini yang pemahamannya repot. Jadi sudah matang dimentahkan lagi. Ya namanya media dibuat rame. Ya mudah-mudahan kita sehat Bu ya. Makanya kita berdoa kepada Allah itu supaya sehat, supaya bisa sholat. Ini sedikit ya kisah. Ini kisah nyata juga di dalam keterangan. Bahkan di Batam ini terjadi jamaah tabligh di Masjid Balu Indah, Lubuk Baja, dekat sekolah Al-Azhar ke depan ada Masjid Balu Indah Darul Hikmah. Saya dulu di situ sama kawan imamnya orang Banten, orang Sunda. Ada jamaah tabligh, dia sakit parah sakit. Buang air kecil, buang air besar di tempat. Makan tak bisa, apapun tak masuk, udah jalan tak bisa. Tapi waktu sholat sembuh, sholat biasa. Waktu sholat sembuh, mandi sholat, habis sholat sakit lagi. Memang ini bukan drama, memang asli sakit. Nah katanya dulu sering berdoa gitu, ya Allah, saya ingin sholat dalam keadaan sehat. Jadi kalaupun saya sakit, waktu sholat saya ingin sehat. Nah berdoanya gitu terus, dikabul oleh Allah. Nah pas meninggalnya pun kita nggak tahu, kan udah parah sakitnya nih, udah gak akan lama lagi lah udah meninggal. Nah meninggalnya pun nggak tahu. Kami lagi sholat isya kan, pas maghrib sholat sembuh, sakit lagi. Nah pas mau adzan isya, kami sholat isya. Setelah sholat isya dia gak ada sholat, rupanya sedang baring tersenyum. Itu husnul khotimah lah, meninggal. Jamaah tabligh gitu. Preman tadinya baru tobat, ya jamaah tabligh. Baca Qur'annya cuma satu aja, bisanya Yasin aja. Tapi dia berdoanya begitu, ingin sehat dalam keadaan sholat. Jadi dia gak mau punya qada sholat gitu kamu. Dan dia berdoa kepada Allah, gak mau dia mati dalam keadaan tidak pernah sholat. Jadi ada sholat yang belum diqada, gak mau dia. Berdoanya gitu terus. Dikabulkan oleh Allah, sebelum matinya sakit parah, tetapi waktu sholat dia tapi sakit lagi, habis sholat sakit lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq liqawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh minum air. Oh, habiskan. Bismillah. Habiskan. Baik Bu, dengan berakhirnya doa, maka cara kita pada sore hari ini, dan mari sama-sama kita